أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرات المكرمون para jamaah salat ba'dal maghrib, salat pada jamaah kajian ta'lim pada salat maghrib yang insyaallah kita senantiasa berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman dan Islam, nikmat masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas kita. Yang paling mahal adalah Allah masih memilih kita untuk dimampukan kita bisa terus beramal saleh. Karena disebutkan limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk mendapatkan keberuntungan nanti di yaumil akhir, maka hendaklah orang-orang itu banyak melakukan amal saleh. Maka di hari ini yang sudah kita jalankan dari bangun tidur kita sampai dengan maghrib ini, mudah-mudahan setiap bentuk amal yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan melainkan kita tahu bahwasannya setiap amal kita diterima oleh Allah. Pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ditanyakan setelah salat subuh, man tasaddaqa bi'ardihi al-barihah, kata Rasulullah, siapa yang bersedekah dengan harga dirinya tadi malam? Ada orang yang bersedekah dengan harga dirinya, Pak. Orang umumnya bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ilmu, ini dengan harga dirinya. Maka Rasul bertanya, man tasaddaqa bi'ardihil barihah, siapa yang tadi malam bersedekah dengan harga dirinya? Diem, Pak. Ditanya lagi, man fikum, siapa di antara kalian? Maka ada seseorang dengan malu-malu dia mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Ditanyakan, kenapa engkau bersedekah dengan harga dirimu? Aku termasuk orang yang tidak punya apapun di dunia ini ya Rasul. Nah zaman itu para hadirin, kalau dibilang tidak punya, betul-betul tidak punya. Kalau kita sekarang nggak punya, tapi di rumah kita masih banyak macam-macam. Ini nggak punya. Dan beliau biasa dihina-hina, beliau biasa direndahkan. Maka malam hari itu, beliau nggak bisa bersedekah dengan apapun, tapi dengan merelakan orang-orang yang menyakiti hari ini, beliau maafkan. Orang-orang yang merendahkannya hari ini, beliau maafkan. Memohonkan ampun kepada Allah, ya Allah, aku rela ya Allah dihina-hina, direndahkan harga diriku ya Allah, dan aku maafkan mereka semua ya Allah. Ini berat, Pak. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, sedekahmu diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan satu hal kecil menurut kita, bahkan hanya dengan mengikhlaskan, mengosongkan hati kita, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, dan jika ini diterima oleh Allah, Masya Allah, Tabarakallah, menjadi sebuah amal saleh yang luar biasa. Para hadirin rahimakumullah, malam ini di malam 27 Safar, di akhir bulan Agustus, di mana bulan kita mengingat kembali bagaimana perjuangan dulu para pejuang memerdekakan bangsa kita. Kalau bukan karena beliau-beliau, belum tentu kita bisa tenang nyaman salat maghrib seperti ini, Pak. Kita ingat juga dulu bagaimana kita buka dalam kitab-kitab sirah, bagaimana perjuangan para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, satu di antara qari'nya Rasulullah, beliaulah awwalu man jahara
Al-Quran indal Ka'bah. Beliaulah orang yang pertama kali berani membaca dengan lantang Al-Quran di hadapan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Dipukulin, Pak. Dipukulin. Sekarang kita, Masya Allah, kapanpun kita bisa baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan dengan pengeras suara pun kita bisa. Gak ada Pak yang tersinggung, gak ada Pak yang melarang. Dulu mau dibacakan di depan Ka'bah, Masya Allah. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, barulah mereka bisa beribadah dengan baik. Sama dengan bangsa kita. Sebelum adanya kemerdekaan bisa jadi nggak semudah ini kita, Pak. Bahkan ada di antara negara-negara lain mungkin mereka sudah merdeka, tapi dibatasi, nggak bisa bikin pengajian-pengajian bebas seperti begini. Banyak yang menyatakan enak Indonesia, banyak bersyukur kaum muslimin bisa membuka pengajian-pengajian, membahas apapun mudah, tinggal kita mau atau tidak. Maka kita jaga apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang dulu, khususnya untuk anak-anak generasi setelah kita, karena yang akan melanjutkan apa yang ada dalam negara kita ini tentunya anak-anak kita. Bagaimana akhlaknya, bagaimana moralnya, bagaimana attitude-nya. Ya, ini kan moral, akhlak ini kan menjadi bagian yang paling utama yang harus kita perhatikan. Ya, karena bagaimanapun tanpa moral, tanpa akhlak, ya apalah kita. Sedangkan muslim itu Rasulullah SAW diutus liutammima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, malam ini kita akan membahas di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan sebagai bangsa yang merdeka. Kita diberikan kesempatan menjadi manusia yang terbaik insyaallah, yakni orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi seorang muslim. Maka kita perlu menjaga apa hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dalam Riyadhus Shalihin disampaikan babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Bab tentang bagaimana kita menjaga kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-haknya. Karena seorang muslim ini bagaimanapun adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dijelaskan dalam hadis yang pertama dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan kokoh. Yashuddu ba'dhum ba'dha, yang saling mengokohkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hati-hati, Pak. Pahami betul masalah fikih, bahwa fikih itu bukan masalah benar dan salah. Fikih ini nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda, disebut dengan madhab. Yang masyhur adalah dengan perbandingan atau al-muqaranatu ala al-madhahib al-arba'ah, perbedaan antara 4 macam madhab. Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan cara pandang dalam beribadah sehingga tidak ada tasamuh, tidak ada saling memahami antara satu dengan yang lainnya, menjelek-jelekkan. Kita kadang paling mudah seperti itu. Maka dulu almarhum Kiai Haji Ziyadun MZ pernah menceritakan dalam salah satu ceramahnya, orang-orang mukmin ini khususnya di tempat kita ini kayak ibaratnya ini kayak daun kering, kata beliau. Daun kering itu sifatnya yang pertama, daun kering ini gampang dikumpulkan. Kita ini kalau ada info-info apa, wah dikumpulkan, kumpulnya gampang. Setelah itu apa? Kalau sudah dikumpulin, dimasukin dalam plastik, berisik, Pak. Ya. Kita gampang dikumpulkan, gampang apa? Mendengar hal-hal yang negatif, ya, belum ditabayunkan, wah, langsung. Udah gitu kita berisik dan gampang dibakar, Pak, yang namanya daun kering. Dia gampang dikompor-kompori.
Maka hati-hati, harusnya seorang muslim menguatkan muslim yang lainnya. Hati-hati pula dalam dunia kali ini, saat ini perpolitikan ini kan lagi lucu-lucunya ini ya. Jadi jangan serius-serius sekali masalah politik tuh. Ya dulu ya kita bukan berarti nggak boleh serius, ya kudu serius, gitu kan. Cuman jangan sampai kita membela orang itu begitu mati-matian, karena ternyata dalam dunia politik ya tidak ada yang abadi. Dulu lawan, sekarang kawan, dulu kawan, sekarang lawan, dan lain sebagainya. Jangan sampai ukhuwah yang seharusnya dijaga seumur hidup ini terganggu dengan perbedaan pandang yang 5 tahun sekali. Ya, ini yang perlu kita khawatirkan. Satu sisi kita juga harus melek politik, harus orang-orang yang berada di atas sana, orang-orang yang paham tentang politik, orang-orang yang harus paham tentang keislaman. Kenapa? Karena mereka nanti akan membuat produk undang-undang, mereka yang akan nanti mengesahkan tentang undang-undang, mereka yang akan membuat aturan. Kalau memang yang di dalamnya nanti mereka yang rusak, ya maka yang dibuat adalah sesuatu yang rusak. Satu sisi ini dilematis, ya. Tapi jangan sampai pada akhirnya karena perbedaan pandang, perbedaan politik, perbedaan warna itu menjadikan kita tercerai-berai. Karena al-ukhuwah, persahabatan nih Pak, persaudaraan, ini nikmat yang terbesar, anugerah terbesar setelah iman kan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat dulu saat kalian, ini kan kaitan dengan bangsa Arab pada zaman itu Pak, yang mana mereka fanatik kesukuan, bermusuh-musuhan Pak, tapi begitu datangnya Islam, Masya Allah, disaudarakan. Nah kita sekarang yang sudah sama-sama Islam harusnya bisa saling menjaga saudara. Ya, hati-hati dalam memilih pertemanan, dalam memilih persaudaraan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara benar memilih teman. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bagaimana bisa terjamin masuk surga? Karena benar memilih teman. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa kok bisa ada di neraka? Gara-gara salah memilih teman. Ya. Jadi satu sisi kita perlu menjaga persaudaraan, persahabatan, tapi sisi lain hati-hati pula dalam memilihnya. Satu sisi kita diminta untuk menjaga hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, tapi hati-hati jika ada satu hal keburukan di situ, kita pun harus bisa menyelesaikannya. Begitupun dalam kelanjutan hadisnya, wa anhu, berarti masih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi aw yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'in." Hadis muttafaqun alaih. Ini Masya Allah luar biasa Pak. Sampai sebegininya Rasulullah meminta agar kita tidak menyakiti orang lain. Man marra fi syai'in min masajidina, siapa yang berjalan di antara kaum mukminin di masjid-masjid kami, au aswaqina, atau di pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, dan dia bawa apa? Kalau nablun itu anak panah Pak, bagian yang ada runcingnya. Falyumsik, hati-hati, dijaga betul tuh kata Rasul. Au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi, atau betul-betul dia jaga, bahkan kalaupun harus dia gigit itu, iya, dia jaga betul, jangan sampai apa yang dia pegang ini apa? Ayyusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'in, jangan sampai yang dia pegang ini menyakiti orang lain. Bahkan sesuatu yang tidak sengaja pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta agar kita tidak melakukan keburukan pada orang lain. Bahkan yang nggak sengaja, sampai sedemikiannya. Apalagi yang sengaja kan? Ya, yang nggak sengaja aja nggak boleh. Apalagi yang sengaja. Ya, nggak boleh menyakiti sesama kaum muslimin. Dan kita
kalaupun ada hal-hal tertentu, misalkan kendaraan atau apa yang kita miliki ya, jangan sampai hal-hal yang kita miliki ini membuat satu hal yang menjadi dirasakan buruk oleh orang lain. Ini Pak bisa kita kiaskan saat ini bagaimana kita jangan sampai menyakiti generasi-generasi penerus kita. Harus ada yang bisa mengerem nih Pak. Generasi-generasi penerus kita ini tentunya tidak bisa lepas dari teknologi, tidak bisa terlepas dari gadget dan segala macam yang kadang secara sengaja sadar kita berikan kekuasaan penuh pada anak-anak kita. Itu harus direm ya. Tidak sengaja melukai, membuat buruk orang lain saja itu tidak disetujui oleh Rasulullah SAW, apalagi dengan sengaja memberikan dampak buruk pada seseorang. Pahami betul kecenderungan atau ketergantungan seseorang kepada gadget itu apa dampaknya. Ketika dampaknya buruk, kita selaku orang tua harus bisa mengerem Pak pada anak-anak kita. Memang hal-hal yang buruk seperti halnya dalam Al-Quran dulu khamr ya. Khamr itu disebutkan pada ayat yang pertama turun, ayat tentang haram itu turun, ayat tentang khamr itu turun 3 kali. Salah satunya kan yang disebutkan memang dalam khamr itu ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, maka begitupun kita saat ini nggak bisa kita melepaskan anak-anak kita dari dunia-dunia gadget. Tapi kalau kita perhatikan dampak buruknya ini bisa lebih besar. Kita selaku orang tua Pak, jangan sampai justru menyengajakan anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita kepada hal-hal yang buruk ya. Ini untuk hal-hal yang sekiranya tidak sengaja saja dulu Rasulullah SAW melarangnya, apalagi untuk hal-hal yang disengaja. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa innaka dhalika nasruh. Al-hadits rawahu al-Bukhari. Rasul pernah kasih pesan para jemaah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan tolonglah saudaramu yang terzalimi. Ini kata-katanya agak aneh nih ya. Unsur akhaka mazluman aw zaliman. Tolonglah saudara-saudaramu yang terzalimi dan saudara-saudaramu yang berbuat zalim. Maka para sahabat, ada seorang bersahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami paham kalau harus menolong orang yang terzalimi, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Gimana caranya kita menolong orang yang berbuat zalim? Maka kata Rasulullah, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi. Engkau bisa mencegah, menghalang-halangi orang itu berbuat zalim, maka sama saja engkau menolong orang daripada berbuat zalim. Maka di sini para hadirin, yang diminta bagi seorang muslim itu adalah apa? Care, peduli pada orang lain, tidak cuek dengan keadaan orang lain. Karena nanti disebutkan pula, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkannya. Jangan menzaliminya, jangan membiarkannya. Maksudnya membiarkannya apa? Membiarkannya dalam keburukan, membiarkannya dalam kezaliman. Ini tidak boleh. Kalau kita tahu seseorang melakukan perbuatan buruk, seperti halnya imam Pak. Imam itu orang pilihan. Dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid setidaknya ada 4 syarat. Man ya'umul qaum, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Pilihan saja, kalau imam itu salah,
Diluruskan apa enggak? Diluruskan. Salah baca, diingatkan oleh belakangnya. Segitu orang yang dipilih, Pak. Tetap dalam Islam nggak boleh membiarkan, nggak apa-apa itu makan ustadz, beliau kan hafal 30 juz. Tapi kalau benar itu salah, kita luruskan. Ya. Maka di sini, Pak, kalau kita dinasehati oleh orang lain, padahal nasihatnya dengan cara-cara yang baik, kok kita belum bisa menerima, berarti ada masalah dalam hati kita. Kalau kita dinasehati, diluruskan oleh orang, padahal dia menyampaikan dengan cara yang baik, bil ma'ruf kan caranya, tapi ternyata kita masih mengganjal, tersimpan sesuatu di hati, tidak terima dengan nasihat orang, maka hakikatnya ada yang salah dalam hati kita. Karena bagaimanapun kita harus mengamalkan dalam surat Al-Asr, semua manusia dikatakan merugi. Kalau dihitung-hitung dengan waktu, Pak, memang kita ini rugi, Pak. Waktu 24 jam berapa banyak yang kita pakai buat ibadah. Dan kadang dalam ibadah pun masih kecampur-campur dengan yang lain. Fisik kita ibadah, Pak, tapi pikiran kita di mana-mana. Duh, imam lama amat sih ya, saya buru-buru nih. Segitu lagi sholat, Pak. Lagi sholat aja masih kecampur dengan pikiran yang lain. Maka wajar ketika dikatakan wala asr innal insana lafi khusr. Lamnya pendek dalam kaidah gramatikal Arabik, ini disebutnya penekanan. Sungguh, ya, sungguh betul yang namanya manusia kalau dikaitkan dengan wahyu, betul dikaitkan dengan waktu, betul-betul dia merugi. Illa ada al-istithna, pengecualian, 4 kelompok orang yang beriman, beramal saleh, dan sanggup saling nasihat menasehati. Kadang kita sanggup, Pak, menasehati tapi belum siap dinasehati. Kadang kita siap menasehati tapi belum siap dinasehati. Padahal kita perlu. Kita tidak bisa, Pak, jalan terus tanpa ada yang mengoreksi kita. Bagaimana dulu para a'immatil madzhab, kalau kita baca biografinya, itu para imam juga ada kalanya mereka itu diluruskan. Bahkan pidato kenegaraannya pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah, laqad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Luar biasa kata-kata beliau, kalian telah memilih aku menjadi pemimpin kalian, walastu bi khairikum, padahal aku bukan yang paling baik di antara kalian. Beliau merasa segitu sudah dibandingkan Rasulullah SAW dengan apa? Segenap imannya kaum muslimin. Kalau dibandingkan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, masih lebih tinggi imannya Abu Bakar. Tapi beliau enggak merasa paling baik. Kalau kalian mendapati aku berbuat baik, ikuti. Kalau kalian mendapati aku berbuat buruk, luruskan. Kita, Pak, disebut sebaik-baik umat itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dikatakan sebaik-baik umat ini bukan karena apa-apanya, tapi karena salah satunya apa? Kita bisa mengajak amar ma'ruf nahil munkar. Begitupun disampaikan al-muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhulhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, la yakhunuhu, jangan mengkhianatinya. Jangan mengkhianati, hati-hati dikasih kepercayaan, jangan mengkhianati. Dipercaya mengelola dana titipan, jangan sampai dikhianati. Khianat ini bukan sifat seorang muslim. Wala yakdzibuhu, jangan mendustakannya. Jangan mendustakan seorang muslim, jangan mendustakan muslim yang lainnya. Wala yakhdhulhu, jangan merendahkan kehormatannya. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang secara tidak sengaja mungkin kita ya nanti pengen melihat
lagi-lagi dalam dunia perpolitikan misalkan ya, ada pilihan sekian-sekian. Nah, ini gimana caranya kita mencari kekurangan atau keburukan paslon ini? Akhirnya kita cari kekurangannya, kelemahannya, kita jatuhkan harga dirinya. Kalaupun kita nggak mau memilihnya, silahkan Pak. Kalaupun kita misalkan tidak suka dengan dia, silahkan Pak. Tapi kalau akhirnya harus merusak pribadi seseorang dengan berita yang tidak baik, itu pun tidak boleh kan? Boleh kalau kita menyampaikannya dalam rangka mengingatkan pada orang lain bahwa orang ini mempunyai karakter-karakter seperti ini. Tapi itu pun pada orang-orang tertentu. Disebutkan sittatu asya tubahul ghibah. Boleh kita membicarakan aib orang lain dalam 6 keadaan. La tasirul ghayah illa biha, karena enggak sampai masalah ini enggak bisa selesai kalau enggak dengan cara membicarakan keburukannya. Tapi bukan dalam rangka tajassus, bukan dalam rangka untuk betul-betul mencari kekurangan orang untuk merendahkannya. Ya. Hati-hati jangan sampai kita terjebak kembali dengan panggilan-panggilan buruk kepada sesama muslim yang terjadi beberapa tahun lalu hanya gara-gara berbeda pandangan politik, memanggil sebutan saudara kita dengan sebutan ini, yang di sini dipanggil sebutan ini. Sayang Pak, sayang. Dan ternyata itu dilarang. Bisal ismul fusuq ba'dal iman, sebaik-baik panggilan setelah keimanan, seburuk-buruk kefasikan setelah keimanan, kita memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan yang tidak sepantasnya. Nggak bisa. Ya. Bagaimanapun kalau dia masih menjadi seorang muslim, itu harus dijaga kehormatannya. Dulu Pak, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah berapa kali sahabat ini menawarkan diri ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dedengkotnya orang-orang munafik Pak. Ya. Yang pada akhirnya ketika wafatnya Rasul dilarang untuk menyolatkannya. La tasalli ala ahadim minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. Engkau tidak boleh menyolatkan model-model seperti ini duhai Rasulullah. Bahkan wala taqum ala qabri, berdiri di atas kuburnya pun engkau enggak diizinkan untuk mendoakannya. Tapi ketika beliau dihadapkan dengan para sahabat yang siap membunuh orang munafik ini, Rasul enggak mengizinkan. Jangan. Kenapa? Bagaimanapun orang-orang atau musuh-musuh Islam itu memandang dia ini bagian daripada kita. Karena pakaiannya pakaian muslim, bergaul dengan muslim, setiap harinya bersama kita, sehingga orang-orang ini menganggapnya dia golongan kita. Dan nanti akan bicarakan, lihat Muhammad itu ternyata membunuh saudaranya sendiri, membunuh kaumnya sendiri. Padahal Rasul tahu bahwa orang ini bukan. Tapi segitu saja sampai dijaga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apalagi kita? Jangan sampai karena perbedaan dalam pandangan-pandangan apapun, pandangan fikih, ya, pandangan organisasi agama, pandangan-pandangan politik, pada akhirnya menjadikan kita saling jatuh menjatuhkan, saling menjelekkan sesama kita. Ya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum, yang diperintahkan malah itu. Ya. Innamal mu'minun ikhwatun. Innama itu kan harfun lil hasr, membatasi. Hati-hati, seorang mukmin dengan mukmin itu betul-betul terikat dengan ukhuwah. Kita enggak membahas masalah suku, masalah apa, warna kulit, masalah apapun. Kalau sudah mengaku Islam, coba lihat mereka yang sedang beribadah mengitari Ka'bah dengan tawafnya. Berapa macam warna kulit di sana, berapa negara yang kumpul di sana, tapi semua bersatu karena kalimat la ilaha illallah. Dan nggak bisa Pak saling cuek-cuekan mereka di sana. Ya. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan tertentu pada akhirnya kita tidak menjaga kehormatan seorang muslim. Qulul muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuh.
At-taqwa hahuna bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Seorang muslim itu harus menjaga kehormatan pada muslim yang lainnya setidaknya 3 hal: irduhu wa maluhu wa damuhu. Irduhu, harga dirinya. Maka dalam Islam pun cara menegur seseorang juga diatur, Pak. Jangan sampai menegur dilihat banyak orang. Harga diri juga harus kita jaga. Apalagi jangan sampai membicarakan aib-aib pasangan kita di sosmed, bicarakan keburukan orang, apalagi pasangan kita yang disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yang diikat dengan mitsaqan ghalidha, tapi begitu ada masalah internal justru diselesaikannya eksternal. Masalahnya antara suami istri tapi ngelebarnya kemana-mana, ditaruhlah di status WA, punya istri begini. Apakah menyelesaikan? Enggak. Dosa iya. Atau begitu pun seorang istri kesel sama suaminya, biasanya diem, ditanya kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Tapi diumbar kemana-mana. Harga diri kita perlu menjaga. Tentang hak seorang muslim. Wa maluhu, hartanya, hati-hati. Kalaupun kita bilang pinjam, maka ganti. Ini kadang-kadang gara-gara pinjam sedikit ini kan, aduh kurang bayar ini, pinjam dulu dong 2.000, Pak. Orang mau nagihnya juga susah. Pinjam 10.000, orang mau nagihnya juga susah. Kalau emang akadnya pinjam, ya maka berapapun harus kita kembalikan. Wadamuhu, dan darahnya. Ini yang perlu, yang sekarang ini sangat dikhawatirkan ya. Betapa mudahnya sekarang ini seseorang mengambil darah orang lain. Itulah kenapa sebetulnya hukum Islam itu sudah tepat. Kenapa man qatala khata'an saja, man qatala mu'minan khata'an, ya, siapa yang membunuh seorang mukmin secara nggak sengaja saja, itu ada aturannya, dibahas sendiri. Apalagi sengaja, udah diiming-iming itu, fajaza'u jahannam khalidan, maka balasannya nanti di neraka selama-lamanya, dan ada hukumnya disebut dengan qisas. Karena kita nggak menggunakan itu, ya kita lihat betapa mudahnya hanya gara-gara kesinggung, mana pada akhirnya mudah sekali membunuh. At-taqwa hahuna, disinilah takwa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup dikatakan seseorang itu melakukan keburukan ketika dia menghina saudaranya seorang muslim. Menghina saudaranya. Ini kadang-kadang menjadi kata-kata yang mudah diucapkan oleh anak-anak kita. Coba perhatikan anak-anak kita nih, kalau ngomong belakangnya bego, tolol dan lain sebagainya. Ini yang di awal tadi kami sampaikan, masalah attitude, masalah pergaulan. Dan kita nggak boleh diam, Pak, begitu dengar seperti itu. Bukan anak saya ini dah, biarin, bukan anak kita ini. Begitu mendengar kata-kata seperti itu, luruskan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang guru, siapapun. Man harfun lil istighraq, huruf yang dia menyimpulkan untuk semua orang, mau laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak kecil, dan dia sudah mumayyiz, sudah tahu ya antara benar dan salah. Begitu mendengar ada kata-kata buruk, kata-kata kotor, tegur. Jangan ngomong kayak begitu. Ini sering kali. Apalagi kalau anak-anak lagi main bareng tuh. Wah. Kadang-kadang yang keluar dari kata-katanya, masya Allah. Jadi cukup sesuatu itu nanti akan terbawa, Pak. Sehingga pada akhirnya yang sebetulnya itu kata-kata kotor nanti bias menjadi kata-kata harian yang setiap hari dilontarkan. Sehingga kita nganggapnya biasa aja, padahal itu sudah dinasehati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Enggak ada pilihan dalam bicara. Bahkan jangan menyepelekan satu pembicaraan yang nanti dosanya bisa Masya Allah jauh sekali. Ya. Karena ucapan ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bagian dari cara kita bersyukur kita diberikan nikmat oleh Allah menjadi bangsa yang merdeka, bisa menjaga persaudaraan antara kaum muslimin. Kita bisa menjadi saudara bangsa bersatu karena para pejuang. Tinggal kita melanjutkannya. Maka melanjutkan dengan menjaga hak-hak kita sesama kita. Ya, dan itu semua sudah diatur, sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, yang memang beliau diutus itu untuk menyampaikan itu kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan rasa syukur ini ya dengan cara menjadi manusia-manusia yang berusaha menebar kebaikan, menebar kemanfaatan, salah satunya menjaga hak-hak dan kehormatan antara kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita. Kita yang sedikit ini berusaha kita amalkan. Karena sebaik-baik hal itu bukan berapa banyak majlis yang kita datangi, tapi berapa banyak ilmu yang bisa kita amalkan setiap kita mendatangi satu majlis. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa mengamalkannya dan dijadikan sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.